Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia. Kembali lagi kita melanjutkan kali ini novel aja ya teman-teman, yaitu novel Musashi ditulis oleh Eiji Ishikawa. Saat ini kita sudah masuk ke bab 2 tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, Sisir. Dengan tinggi sekitar 1,75 meter, Takezo cukup jangkung untuk orang sezamannya. Tubuhnya seperti tubuh kuda yang indah, kuat dan lentur, dengan kaki panjang berotot. Bibirnya penuh, berwarna merah tua, dan alisnya yang hitam tebal jadi tampak tidak lebat karena bentuknya yang indah. Karena jauh melampaui sudut-sudut luar matanya, alis itu pun menambah kejantanannya. Orang-orang kampung menyebutnya anak tahun yang gemuk, suatu ungkapan yang hanya dipakai untuk anak dengan badan lebih besar dari rata-rata. Sebutan itu jauh dari maksud menghina, tapi bagaimanapun membuatnya ada jarak dengan anak-anak muda lain, dan itu membuatnya cukup malu pada masa kanak-kanaknya. Ungkapan itu tidak pernah dipergunakan untuk menggambarkan Matahachi, namun dapat pula dikenakan padanya. Ia agak lebih pendek dan pejal daripada Takezo. Dadanya bidang dan besar, wajahnya bulat, memberikan kesan periang, kalau bukan sifat badut sejati. Matanya yang besar dan sedikit menonjol itu cenderung bergerak ketika ia berbicara, dan kebanyakan lelucon yang dibuat untuk merendahkannya berpusat pada kemiripannya dengan katak yang tak henti-hentinya berdengkung pada malam-malam musim panas. Kedua pemuda itu sedang berada di puncak usia pertumbuhan mereka, dan karenanya cepat pulih dari sebagian besar penyakit. Ketika luka-luka Takezo sudah sepenuhnya sembuh, Matahachi pun tidak dapat lagi menahan hambatan yang dirasakannya. Mulailah ia berjalan mondar-mandir di seputar lumbung, dan tak henti-hentinya mengeluh karena merasa terkurung. Tidak hanya sekali ia membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa ia merasa seperti jangkrik di dalam lubang yang gelap, dan jangkrik memang suka pada suasana hidup seperti itu. Matahachi tentunya telah mulai mengintip ke dalam rumah, karena pada suatu hari ia mendekatkan mulutnya kepada teman seselnya itu, seolah hendak menyampaikan berita yang mengguncangkan dunia. "Tiap malam," bisiknya genting, "janda itu membedaki mukanya dan mempercantik diri." Muka Takezo pun jadi seperti anak umur 12 tahun yang benci anak gadis, melihat pengkhianatan teman karibnya yang makin tertarik kepada mereka itu. Matahachi sudah menjadi pengkhianat kini, dan pandangan mata Takezo pun tidak salah lagi mengungkapkan kemuakan. Matahachi mulai kerap pergi ke rumah itu, duduk-duduk di dekat perapian bersama Akemi dan ibunya yang masih muda. Sesudah 3 atau 4 hari mengobrol dan berkelakar dengan mereka, tamu yang ramah itu pun sudah menjadi anggota keluarga. Ia tidak kembali ke lumbung, juga pada malam hari, dan kalau kadang-kadang pulang, napasnya berbau sake. Ia mencoba membujuk Takezo datang ke rumah itu dengan menyanyikan puji-pujian terhadap kehidupan yang baik yang hanya beberapa meter jauhnya dari tempat itu. "Gila kau," jawab Takezo gusar.
Kau bisa bikin kita terbunuh atau setidaknya tertangkap. Kita ini sudah kalah, jadi gelandangan. Apa kau belum juga mengerti? Kita mesti berhati-hati dan bersembunyi sampai keadaan mereda. Tapi dengan segera ia bosan mencoba mengajak temannya yang cinta kenikmatan itu untuk berpikiran sehat. Dan mulailah ia menghentikan omongan temannya dengan jawaban-jawaban ringkas. Aku tidak suka sake, atau kadang-kadang aku lebih suka di sini, santai. Tapi Takezo sendiri akhirnya mulai sinting juga. Ia merasa bosan bukan kepalang dan mulai memperlihatkan tanda-tanda mengalah. Apa betul? Apa betul-betul aman? Tanyanya. Maksudku sekitar sini? Apa tak ada tanda-tanda patroli? Apa kau yakin? Maka sesudah terkubur 20 hari lamanya dalam lumbung itu, akhirnya ia keluar seperti tawanan perang yang setengah kelaparan. Kulitnya tampak jernih pucat, seperti mayat. Lebih-lebih ketika ia berdiri di samping temannya yang sudah terbakar matahari dan sake itu. Dipandangnya langit biru yang terang dan sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, ia pun menguap dengan nikmatnya. Ketika mulutnya yang besar itu akhirnya menutup kembali, terlihatlah bahwa alisnya waktu itu mengait. Wajahnya tampak resah. Mata Haji, katanya sungguh-sungguh. Kita terlalu memaksakan keinginan pada orang-orang ini. Mereka sekarang menghadapi resiko besar gara-gara kita di sini. Kupikir kita harus berusaha pulang sekarang. Kau benar, kata Mata Haji. Tapi tak seorang pun dapat melewati rintangan itu tanpa pemeriksaan. Jalan ke Ise dan Kyoto tak bisa ditempuh. Menurut janda itu, katanya kita mesti bertahan sampai salju turun. Gadis itu juga bilang begitu. Dia yakin mesti tetap bersembunyi. Dan kau tahu, dia selalu pergi kemana-mana setiap hari. Kau bilang duduk di dekat api sambil minum itu bersembunyi. Tentu tahu tidak apa yang sudah kulakukan. Beberapa hari yang lalu, orang-orang Tokugawa datang mengintai. Mereka masih mencari Jenderal Ukita, dan aku bisa melepaskan diri dari bajingan-bajingan itu hanya dengan keluar dan menyapa mereka. Mata Takezo membelalak, tak percaya mendengar itu, sedangkan Mata Hachi tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya reda, ia pun melanjutkan, kau lebih selamat di tempat terbuka daripada meringkuk di lumbung, sambil mendengarkan langkah-langkah kaki orang dan dibikin gila olehnya. Inilah yang mau kukatakan padamu. Mata Hachi tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Takezo mengangkat bahu. Barangkali kau benar, itu bisa jadi cara terbaik untuk mengatasi persoalan. Takezo masih juga mengajukan persyaratan. Tapi sesudah percakapan itu, ia pun ikut pergi ke rumah tersebut. Oko yang agaknya senang kalau ada orang lain terutama laki-laki berusaha membuat mereka betul-betul kerasan. Namun sekali-kali ia membuat pemuda itu terlonjak dengan sarannya agar seorang dari mereka mengawini Akemi. Tapi ini agaknya lebih membikin bingung Mata Hachi daripada Takezo. Takezo mengabaikan saja saran itu atau menandinginya dengan kata-kata lucu. Waktu itu musim Matsutake yang lezat dan harum, yang tumbuh di pangkal-pangkal pohon pinus, dan Takezo cukup terhibur mencari jamur-jamur besar di gunung yang berhutan di belakang rumah itu. Sambil memegang keranjang, Akemi mencari jamur itu dari pohon ke pohon. Setiap kali tercium baunya, suaranya yang tanpa berdosa itu menggema di tengah hutan. Takezo, sini, banyak di sini.
Dan kalau sedang mencari-cari di dekatnya, Takezo pun selalu menjawab. Di sini juga banyak. Sinar matahari musim gugur menerobos tipis dan miring ke arah mereka, lewat ranting-ranting pinus. Babut daun pinus di tempat teduh yang sejuk di bawah pohon-pohonan itu bagaikan bunga mawar yang lunak berdebu. Setelah lelah, Akemi pun menantang Takezo sambil terkikik. Mari kita lihat siapa yang paling banyak. Aku, jawab Takezo pasti. Mendengar itu, Akemi pun mulai memeriksa keranjang Takezo. Hari ini tidak beda dengan hari-hari lain. Hahaha, aku tahu, teriak Akemi. Dengan rasa kemenangan penuh kegembiraan yang hanya bisa terjadi pada gadis semuda itu. Dan tanpa kesadaran diri ataupun sikap sopan yang dibuat-buat. Ia pun menunduk ke keranjang Takezo. Yang banyak kau dapat itu jamur payung. Lalu ia pun membuangi jamur beracun itu satu persatu, bukan sambil menghitungnya keras-keras, melainkan diiringi gerakan yang begitu pelan dan disengaja, hingga Takezo hampir tidak dapat mengabaikannya, sekalipun dengan mata terpejam. Akemi melontarkan masing-masing jamur itu sejauh-jauhnya. Selesai dengan tugas itu, ia pun menengadah dengan wajah membinarkan rasa puas diri. Sekarang lihat, aku dapat jauh lebih banyak daripada kau. Sudah siang sekarang, gumam Takezo. Mari pulang, mari pulang. Kau marah karena kalah kan? Akemi pun berlari kencang seperti ayam pegar menuruni sisi bukit. Tapi sekonyong-konyong ia berhenti. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Seorang lelaki raksasa datang lurus mendekat lewat belukar. Setengah jalan menuruni lereng bukit. Langkah-langkahnya panjang dan tenang. Matanya yang tajam menatap langsung kepada gadis muda yang rapuh di hadapannya. Orang itu tampak primitif luar biasa. Segala sesuatu pada dirinya bernada perjuangan untuk tetap hidup, dan ia menampakkan ciri suka berkelahi. Alis yang lebat dan ganas, dan bibir atas yang tebal melingkar. Pedang berat, jubah zirah, dan kulit binatang melengkapi dirinya. Akemi, raungnya seraya mendekati gadis itu. Ia menyeringai lebar, memperlihatkan giginya yang kuning melapuk. Tapi wajah Akemi tetap saja menyiratkan kengerian belaka. Apa ibumu yang hebat itu ada di rumah? Tanyanya dengan ejekan yang dibuat-buat. Iya, cicit Akemi. Nah, kalau nanti kau pulang, ceritakan sesuatu padanya. Mau tidak? Ejekan itu diucapkannya dengan sopan. Ya, dan kini nadanya berubah kasar. Katakan padanya, jangan mempermainkan aku dengan menimbun uang tanpa sepengetahuanku. Katakan, aku akan datang segera untuk mengambil bagianku. Mengerti? Akemi diam saja. Dia pikir barangkali aku tidak tahu. Tapi orang yang dijuali barang-barang itu datang langsung padaku. Aku berani bertaruh. Kau pergi juga ke Segihara bukan, nak? Ah, tidak, protes Akemi lemah. Ya, tak apalah. Cuma sampaikan padanya apa yang ku katakan tadi. Kalau dia main tidak jujur lagi, akan kutendang dia keluar dari daerah ini. Ia menyorot gadis itu sesaat dengan matanya. Kemudian pergi dengan lamban ke arah Paya. Takezo mengalihkan matanya dari orang asing itu kepada Akemi dengan penuh minat. Siapa orang itu? Dengan bibir masih menggeletar, Akemi menjawab lesu. Namanya Sujikaze. Dia dari kampung Fuwa. Suara Akemi hampir tak lebih dari bisikan. Dia bandit kan? Ya. Kenapa dia begitu marah? Akemi berdiri saja tanpa menjawab. Tak akan kuceritakan itu pada orang lain, kata Takezo.
mencoba meyakinkan Akemi. Apa tak bisa kau menceritakannya padaku? Akemi yang jelas merasa tak senang, agaknya sedang mencari-cari kata, dan tiba-tiba ia pun menyandarkan diri ke dada Takezo dan memohon, "Kau janji tak akan bercerita pada orang lain?" "Siapa yang akan kuceritai? Samurai Tokugawa. Ingat, waktu kau pertama kali melihatku malam itu di Segigahara, tentu saja ingat. Nah, apa belum kau bayangkan apa yang kulakukan waktu itu?" "Belum, aku belum memikirkannya," kata Takezo dengan wajah sungguh-sungguh. "Nah, waktu itu aku mencuri." Lalu ia pun menatap Takezo dekat-dekat untuk menaksir reaksi Takezo. "Mencuri?" "Sesudah pertempuran, aku pergi ke medan, mengambil barang-barang serdadu yang tewas. Pedang, hiasan sarung pedang, kantong kemenyan, apa saja yang dapat kami jual." Ia memandang Takezo lagi untuk menangkap tanda-tanda sikap tidak setuju. Tetapi wajah Takezo tidak memperlihatkannya sama sekali. "Pekerjaan itu mengerikan," keluhnya kemudian. Lalu berubah bersikap pragmatis. "Tapi kami butuh uang untuk makan. Kalau aku bilang tak mau pergi, ibu marah." Matahari masih cukup tinggi di langit. Atas saran Akemi, Takezo duduk di rumput. Lewat pohon-pohon pinus, mereka dapat memandang ke bawah, ke rumah di tengah paya itu. Takezo mengangguk pada diri sendiri, seolah sedang membayangkan sesuatu. Sejenak kemudian ia berkata, "Kalau begitu, cerita tentang memotong mugwort dan membuat mocha itu bohong semuanya." "Oh tidak, kami mengerjakan itu juga, tapi selera ibu begitu mahal. Tak mungkin kami dapat hidup dari mocha saja. Ketika ayahku masih hidup, kami tinggal di rumah terbesar di kampung ini. Malahan boleh dibilang di 7 dusun yang ada di Ibuki. Kami punya banyak pelayan dan ibu selalu punya barang-barang bagus." "Apa ayahmu pedagang?" "Oh tidak, dia pemimpin bandit setempat." Mata Akemi bersinar penuh kebanggaan. Jelaslah, ia tidak lagi takut akan reaksi Takezo. Dan kini ia melepaskan perasaan sebenarnya. Rahangnya mantap. Tangannya yang kecil mengepal pada waktu bicara. Sujikaze Tema, orang yang baru kita jumpai tadi, itulah yang membunuhnya. Paling tidak, begitulah kata semua orang." "Maksudmu ayahmu dibunuh?" Sambil mengangguk diam, Akemi pun mulai menangis. Sekalipun ia berusaha menahannya. Takezo merasa sesuatu yang berada jauh di dalam dirinya mulai mencair. Semula ia tidak menaruh simpati pada gadis itu, sekalipun gadis itu lebih kebanyakan dari gadis yang sudah berumur 16 tahun. Namun bicaranya seperti wanita dewasa, dan seringkali ia membuat gerakan cepat yang membuat orang lain berjaga-jaga. Tapi ketika air mata mulai menitik dari bulu matanya yang panjang, tiba-tiba Takezo pun jadi meleleh oleh rasa kasihan. Ia ingin mendekap gadis itu untuk melindunginya. Gadis itu bukanlah gadis yang dibesarkan seperti biasa. Agaknya tak pernah ia pertanyakan apakah di dunia ini tidak ada yang lebih mulia daripada pekerjaan ayahnya. Ibunya telah meyakinkannya bahwa tak ada salahnya melucuti senjata bukan untuk makan, melainkan untuk hidup layak. Banyak pencuri sejati enggan melakukan pekerjaan itu. Selama bertahun-tahun berlangsungnya perselisihan kaum feodal, keadaan telah menjadikan semua manusia, sampai yang pemalas di pedesaan, terhanyut oleh cara hidup seperti ini. Orang banyak pun lebih kurang
memang telah minta mereka melakukan hal itu. Ketika perang pecah, para penguasa militer setempat bahkan memanfaatkan jasa-jasa mereka dan memberikan imbalan melimpah pada mereka atas jasa membakar perbekalan musuh, menyebarkan desas-desus bohong, mencuri kuda dari kamp-kamp musuh, dan lain-lain hal seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah jasa-jasa mereka dibeli orang. Tapi sekalipun tidak dibeli, perang menawarkan banyak kesempatan. Di samping berkeliaran di antara mayat-mayat untuk mengumpulkan barang-barang berharga, kadang-kadang mereka berhasil mendapatkan hadiah dari penyerahan kepala samurai yang kebetulan tersandung oleh mereka, dan kemudian mereka pungut. Satu saja pertempuran besar sudah cukup bagi para pencuri bejat ini hidup senang 6 bulan atau setahun. Pada waktu-waktu bergolak, petani atau pembelah kayu biasa pun sudah tahu mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang dan pertumpahan darah. Perkelahian di luar kampung sendiri sudah bisa membuat orang-orang sederhana ini meninggalkan pekerjaan. Dan dengan cakapnya, mereka menyesuaikan diri dengan situasi dan menemukan cara untuk memunguti sisa-sisa hidup manusia lain, seperti burung pemakan bangkai. Sebagian karena gangguan inilah para penjara profesional menetapkan perlindungan keras atas wilayah masing-masing. Sudah menjadi peraturan keras bahwa para pemburu liar, yaitu perampok-perampok yang melanggar hak-hak yang telah dimiliki para penjahat kejam ini, dapat dikenai pembalasan dendam. Akemi pun menggigil dan katanya, "Apa akal kita? Orang-orang bayaran Tenma sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Aku tahu itu." "Jangan khawatir," kata Takezo meyakinkan. "Kalau mereka nanti muncul, aku sendiri yang akan menyambut mereka." Ketika mereka turun bukit, senja telah turun di atas paya itu dan segalanya sunyi. Jejak asap api pemandian di rumah itu merayap di daerah puncak jajaran rumput mendong, seperti ular yang melenggok-lenggok di langit. Oko sedang berdiri santai di pintu belakang, seusai melakukan riasan malam. Ketika melihat anak perempuannya datang bersama Takezo, ia pun berseru, "Akemi, apa kerjamu sampai begini larut?" Terasa benar tajamnya mata dan suaranya. Gadis itu pun segera tersadar sesudah begitu lama ia berjalan dengan kepala kosong. Ia memang lebih peka terhadap suasana hati ibunya daripada apapun di dunia ini. Ibunya telah menanamkan kepekaan ini dan telah berhasil memanfaatkannya, mengendalikan anak gadis itu seperti boneka. Hanya dengan pandangan atau gerak-geriknya, cepat-cepat Akemi menjauh dari sisi Takezo, dan dengan wajah memerah ia pun mendahului dan masuk rumah. Hari berikutnya, Akemi menyampaikan pada ibunya tentang Sujikaze Tenma, Oko naik pitam. "Kenapa tidak cepat-cepat kau ceritakan?" raungnya sambil menyeruduk ke sana kemari seperti perempuan gila, menarik-narik rambutnya, mengeluarkan barang dari laci dan lemari, mengonggokkan semuanya di tengah kamar. "Matahachi, Takezo, bantu aku. Semua ini mesti kita sembunyikan." Matahachi menggeser sebuah papan yang ditunjukkan oleh Oko. Lalu ia menempatkan diri di atas langit-langit. Tak banyak ruangan antara langit-langit dan kasau itu. Orang hampir tidak dapat merangkak di situ. Tapi cukuplah itu untuk memenuhi kebutuhan Oko, dan terutama agaknya kebutuhan almarhum suaminya. Takezo berdiri di atas bangku, di antara ibu dan anak, dan mulai mengulurkan barang-barang itu satu persatu kepada Matahachi.
Jika Takezo tidak mendengar cerita Akemi hari sebelumnya, tidak bakal ia tidak merasa kagum melihat keanekaragaman barang-barang yang sekarang dilihatnya. Takezo tahu ibu dan anak ini sudah lama melakukan pekerjaan itu, namun demikian sungguh mengagumkan. Betapa banyaknya barang yang mereka timbun. Ada belati, umbai lembing, lengan baju zirah, helm tanpa mahkota, kuil mini yang dapat dibawa-bawa, tasbih Buddha, tiang bendera, bahkan ada sandal berlak berukir indah dan bertatah emas, perak, dan indung mutiara. Dari lubang di langit-langit, mata Hachi mengintip keluar dengan wajah bingung. Sudah semua? Tidak ada satu lagi, tidak ada satu lagi, kata Oko seraya pergi cepat-cepat. Sesaat kemudian ia sudah kembali membawa sebilah pedang. 1/4 meter panjangnya, dari kayu ek hitam. Takezo mulai mengeluarkan barang itu pada mata Hachi, tetapi bobot, lengkung, dan sempurnanya keseimbangan senjata itu demikian mengesankannya sampai tak dapat ia melepaskannya. Ia pun menoleh kepada Oko dengan pandangan tersipu. Apa tak bisa ibu menghadiahkan ini padaku? Tanyanya dengan mata memancarkan kepasrahan. Ia memandang kakinya sendiri, seakan-akan hendak mengatakan bahwa ia memang belum melakukan sesuatu yang pantas mendapat ganjaran pedang itu. Apa kau betul-betul menginginkannya? Jawab nyonya itu dengan lembut, dengan nada seorang ibu. Ya, tentu. Sekalipun wanita itu tidak benar-benar mengatakan Takezo boleh memilikinya, namun ia tersenyum, memperlihatkan dekik pipinya, dan tahulah kata Takezo bahwa pedang itu sudah menjadi miliknya. Mata Hachi melompat turun dari langit-langit, meledak oleh rasa iri. Ia pun meraba-raba pedang itu dengan tamaknya, membuat Oko tertawa. Coba lihat, orang kecil ini merajuk karena tidak dapat hadiah. Ia mencoba menenteramkan hati mata Hachi dengan memberikan pundi-pundi kulit yang manis dan berbatu akik. Mata Hachi tidak tampak terlalu senang. Matanya terus tertuju kepada pedang kayu ek hitam itu. Perasaannya terluka, dan pundi-pundi itu hanya sedikit dapat menyembuhkan harga dirinya yang terluka. Ketika suaminya masih hidup, Oko rupanya punya kebiasaan mandi uap secara santai tiap malam, merias diri, dan kemudian minum sedikit sake. Singkatnya, ia menghabiskan waktu untuk merias diri sebanyak yang dihabiskan geisha yang terbesar bayarannya. Ini bukanlah jenis kemewahan yang dapat dikembangkan orang biasa, tetapi ia berkeras melakukannya. Bahkan, ia telah mengajar Akemi mengikuti kebiasaan yang sama itu. Sekalipun gadis itu menganggapnya menjemukan dan alasannya tidak dapat ia pahami. Oko tidak hanya suka senang, ia pun berketetapan untuk tetap muda selama-lamanya. Malam itu, selagi mereka duduk di sekitar perapian ceruk, Oko menuangkan sake untuk mata Hachi dan mencoba meyakinkan Takezo untuk juga mencobanya. Ketika Takezo menolak, ia letakkan mangkuk itu ke tangan Takezo. Ia tangkap pergelangan tangannya dan ia paksa Takezo mengangkat mangkuk itu ke bibirnya. Laki-laki sudah sewajarnya minum, umpatnya. Kalau kau tidak dapat melakukan sendiri, akan kubantu. Berulang kali, mata Hachi menatap Oko dengan perasaan tak enak. Sadar akan pandangan mata Hachi itu, Oko bahkan semakin berani terhadap Takezo, sambil meletakkan tangannya secara main-main di lutut Takezo. Mulailah
ia mendendangkan lagu cinta yang sedang populer. Sampai di sini, mata Hachi pun merasa sudah sampai batas kesabarannya. Sambil tiba-tiba menoleh kepada Takezo, ia berucap, "Kita mesti lekas meneruskan perjalanan ini." Ucapan ini mencapai sasarannya. Tapi, kemana kalian akan pergi? Tanya Oko terbata-bata. Kembali ke Miyamoto, ibuku dan tunanganku tinggal di sana. Oko hanya sekejap terkejut. Sebentar kemudian, ia sudah dapat menguasai dirinya kembali. Matanya menyempit, senyumnya membeku, dan suaranya menjadi getir. Nah, harap dimaafkan karena aku telah menghambat kalian, telah menerima kalian, dan memberikan tempat pada kalian. Kalau memang ada gadis yang menanti kalian, lebih baik kalian lekas-lekas saja pulang. Jangan kiranya aku menahan kalian. Sesudah menerima pedang ek hitam itu, Takezo tak pernah lagi terpisah darinya. Memegangnya saja merupakan kenikmatan yang tak terlukiskan baginya. Sering ia meremas gagang pedang itu erat-erat, atau menggesekkan sisinya yang tumpul pada telapak tangannya, hanya untuk merasakan betapa sesuai lengkung dengan panjangnya. Bila tidur, ia mendekap pedang itu ke tubuhnya. Sentuhan dingin permukaan kayu itu pada pipinya mengingatkannya pada lantai dojo, di mana ia pernah mempraktekkan teknik-teknik main pedang pada musim dingin. Alat yang hampir sempurna dan sekaligus merupakan benda seni dan maut ini membangkitkan kembali di dalam dirinya semangat tempur yang telah ia warisi dari ayahnya. Takezo mencintai ibunya, tetapi ibu itu telah meninggalkan ayahnya dan pergi ketika Takezo masih kecil, meninggalkannya sendirian dengan Munisai. Seorang ayah yang gila tata tertib, yang tak tahu bagaimana memanjakan anak dalam suasana yang tidak menguntungkan seperti itu. Apabila ayahnya ada, anak itu selalu merasa kikuk dan ketakutan, tidak pernah merasa santai. Ketika berumur 9 tahun, begitu besar hasratnya akan kata manis ibunya, hingga ia pernah melarikan diri dari rumah dan nekat pergi ke provinsi Harimah, tempat ibunya tinggal. Takezo tak pernah mengerti mengapa ibu dan ayahnya bercerai, dan pada umur sekian, penjelasan tentang itu pun tidak akan banyak menolong. Ibunya telah kawin dengan samurai lain dan mendapat seorang anak lagi. Begitu pelarian kecil itu sampai di Harimah, ia tidak membuang-buang waktu lagi untuk menemukan ibunya. Ibunya lalu membawanya ke daerah hutan di belakang kuil setempat supaya tidak kelihatan orang. Dan di sana sambil berurai air mata, ia pun memeluk anaknya itu erat-erat dan menyuruhnya kembali kepada ayahnya. Takezo tak pernah melupakan adegan itu. Setiap detilnya akan tetap hidup dalam kenangannya sepanjang umurnya. Sebagai seorang samurai, tentu saja Munisai mengirimkan orang-orangnya untuk memperoleh kembali anaknya. Begitu ia mengetahui anaknya hilang, sudah jelas kemana perginya anak itu. Takezo pun dikembalikan ke Miyamoto seperti seikat kayu bakar, diikat di punggung kuda yang tak bersadel. Sebagai pembuka, Munisai menyebutnya anak bandel yang kurang ajar, dan dengan keberangkatan yang hampir mencapai dengan keberangan yang hampir mencapai histeris, ia sabet anaknya sampai ia tak kuat menyabet lagi. Takezo ingat lebih gamblang daripada apapun di dunia ini betapa sengit ultimatum ayahnya waktu itu. Kalau sekali lagi kau pergi ke ibumu, tak akan kuakui kau sebagai anak.
Tidak lama sesudah kejadian itu, Takezo mendengar kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan meninggal. Kematian itu berakibat berubahnya Takezo dari seorang anak pendiam dan pemurung menjadi anak kampung yang jahil. Munisai pun akhirnya menjadi takut ketika ia mendatangi anak itu dengan tentung. Anak itu menantangnya dengan tongkat kayu. Satu-satunya orang yang bisa menandinginya adalah Matahachi, yang juga anak seorang samurai. Semua anak lain tunduk pada perintah Takezo. Waktu ia berumur 12 atau 13 tahun, badannya sudah hampir setinggi orang dewasa. Pada suatu kali, seorang pemain pedang pengembara bernama Arima Kihei menaikkan panji-panji berhias emas dan menyatakan siap melawan siapa saja penantang dari kampung itu. Takezo berhasil membunuh orang itu tanpa kesukaran dan mendapat pujian dari orang-orang kampung atas keberaniannya. Namun, penghargaan itu singkat saja umurnya, karena bersamaan dengan bertambahnya umur, ia pun jadi semakin tak dapat dikendalikan dan brutal. Banyak orang yang menganggapnya sadis, dan apabila ia muncul di suatu tempat, orang pun segera menyingkir. Sikap Takezo terhadap mereka semakin menjelaskan sikap dingin mereka terhadapnya. Ketika ayahnya yang tetap keras dan kasar akhirnya meninggal, unsur kejam di dalam diri Takezo lebih membesar lagi. Kalau tidak karena kakak perempuannya, Ogin, Takezo barangkali sudah lebih tak bisa dikendalikan lagi dan telah diusir dari kampung oleh penduduk yang marah. Untunglah ia menyayangi kakaknya. Dan karena tak tahan melihat air mata kakaknya, biasanya ia pun melakukan apa saja yang diminta kakaknya. Pergi perang bersama Matahachi merupakan titik balik bagi Takezo. Hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun ia merebut kedudukan di tengah masyarakat sejajar dengan orang-orang lain, tetapi kekalahan di Sekigahara sekonyong-konyong telah menghilangkan harapan-harapan seperti itu. Dan ia mendapati dirinya sekali lagi tercebur ke dalam kenyataan gelap yang menurut anggapannya telah ia tinggalkan. Namun, ia seorang pemuda yang diberkati sifat riang yang mulia, yang hanya dapat berkembang di zaman perjuangan. Selagi tidur, wajahnya setenang bayi, sama sekali tak terusik oleh pikiran-pikiran hari esok. Memang ia mengalami juga mimpi-mimpi, baik di waktu tidur maupun terjaga, tapi tidak banyak ia mengalami kekecewaan yang sebenar-benarnya. Karena modalnya hanya sedikit, maka hanya sedikit pula ia kehilangan. Sekalipun dalam makna tertentu ia sudah tercerabut, namun ia terbebaskan juga dari belenggu. Melihat napasnya yang dalam dan tetap, sementara ia memeluk erat pedang kayu itu, barangkali Takezo sedang bermimpi. Senyuman halus tersungging pada bibirnya. Sedangkan bayangan kakak perempuannya yang lembut dan kota kelahirannya yang damai terpancarkan turun seperti air terjun dari gunung. Di hadapan matanya yang terpejam dan berbulu lebat itu, Oko menyelinap ke dalam kamarnya sambil membawa lampu. "Sungguh, wajah yang damai," bisik Oko dengan kagum. Lalu ia pun mengulurkan tangan dan menyentuh sedikit bibir Takezo dengan jemarinya. Kemudian ia mematikan lampu dan berbaring di samping Takezo, seraya meringkuk seperti kucing. Sedikit demi sedikit ia merapatkan tubuhnya ke tubuh Takezo. Sementara wajahnya yang putih dan gaun malam warna-warni yang betul-betul terlampau muda untuknya itu terbenam dalam kegelapan.
Yang kedengaran saat itu hanyalah titik-titik embun yang jatuh di ambang jendela. Ingin tahu juga apakah dia masih berjaka? Kagumnya sambil mengulurkan tangan untuk menyingkirkan pedang kayu itu. Tapi begitu ia menyentuh pedang itu, Takezo langsung berdiri dan berteriak, "Pencuri, pencuri!" Oko terlempar ke lampu. Oko terlempar ke lampu hingga bahu dan dadanya luka, dan Takezo memelintir tangannya tanpa ampun lagi. Oko menjerit kesakitan. Karena kagetnya, Takezo pun melepaskannya. "Oh, jadi ini tadi ibu. Aku pikir pencuri." "Oh," ringtih Oko sakit. "Maaf, aku tidak tahu. Kau ini tak kenal kekuatan badan sendiri. Hampir lepas tanganku. Aku sudah minta maaf. Mau apa ibu di sini? Aku sudah minta maaf. Mau apa ibu di sini?" Oko tak menghiraukan pertanyaan Takezo yang polos itu. Ia tidak merasakan lika tangannya. Dicobanya melingkarkan anggota badannya itu ke leher Takezo dan gumamnya, "Kau tak perlu minta maaf, Takezo." Ia pun menggosokkan punggung tangannya lembut-lembut ke pipi Takezo. "Hai, apa pula ini? Apa ibu gila?" teriak Takezo sambil meloloskan diri dari sentuhan wanita itu. "Jangan ribut begitu tolol, kau tahu perasaanku padamu." Oko terus mencoba membelai Takezo, tapi Takezo menepak-nepaknya, seperti orang diserang segerombolan lebah. "Ya, aku sangat berterima kasih. Kami berdua tak akan melupakan betapa besar kebaikan ibu yang telah menerima kami dan segalanya itu." "Maksudku bukan itu, Takezo. Aku bicara tentang perasaan wanitaku. Tentang perasaan yang indah dan hangat terhadapmu." "Tunggu dulu," kata Takezo sambil melompat berdiri. "Akan kunyalakan lampu." "Oh, bagaimana kau bisa begini kejam?" rengek Oko dan bergerak lagi akan memeluk Takezo. "Jangan!" teriak Takezo marah. "Hentikan, sungguh, hentikan!" Ada sesuatu dalam suara Takezo yang membuat Oko takut dan menghentikan serangannya. Sesuatu yang tegas dan mantap. Takezo merasa tulang-tulangnya bergoyang dan giginya gemerutuk. Tidak pernah ia menghadapi lawan yang demikian berat. Bahkan ketika terlentang di bawah kuda-kuda yang mencongklang lewat di Segihara, tak pernah jantungnya sedemikian berdentam. Ia pun duduk ngeri di sudut kamar. "Kuminta ibu pergi dari sini. Mohonnya, kembalilah ke kamar ibu sendiri. Kalau tidak, akan kupanggil Matahachi. Akan kubangunkan seisi rumah." Oko tidak beranjak. Ia duduk saja di kegelapan dengan napas berat dan dengan mata menciut, ia pun menatap Takezo. Ia tak mau ditolak. "Takezo," gumamnya lagi, "apa kau tidak memahami perasaanku?" Takezo tidak menjawab. "Tidak memahami?" "Iya, tapi apa ibu memahami perasaanku? Diserang selagi tidur, dibikin takut setengah mati, dan dianiaya seekor macan dalam gelap." Kini giliran Oko yang diam. Dari kedalaman kerongkongannya keluar bisikan seperti suara geraman, dan ia pun mengucapkan setiap suku katanya ini dendam. "Begitu tega kau mempermalukan aku." "Aku mempermalukan ibu?" "Ya, ini sungguh membuat malu." Keduanya begitu tegang waktu itu, hingga tak terdengar oleh mereka ketukan pintu yang agaknya sudah berlangsung beberapa lama. Ketukan itu dipertegas lagi oleh teriakan-teriakan. "Ada apa di dalam? Apa kau tuli? Buka pintu!" Berkas cahaya tampak di celah daun jendela. Akemi terbangun, kemudian langkah kaki Matahachi terdengar mendekat, dan suaranya berseru, "Ada apa?" Kemudian dari gang rumah, Akemi berseru resah, "Ibu, apa ibu di situ? Jawab, Bu." Oko menyerobot cepat kembali ke kamarnya sendiri yang berdekatan dengan kamar Takezo.
Ia menjawab dari situ. Orang-orang lelaki di luar rupanya mendobrak daun jendela dan menyerbu ke dalam. Sampai di kamat kerapian. Oko melihat 6 atau 7 pasang bahu lebar menyerbu dapur yang berdekatan dan berlantai kotor. Letaknya agak di bawah karena memang dibuat lebih rendah dari ruangan-ruangan lain. Seorang di antaranya berteriak, "Sujikaze tema di sini, kasih lampu." Orang-orang itu menyerobot masuk ke dalam ruang tamu. Mereka bahkan tidak melepas sandal, suatu tanda kekasaran yang sudah melekat. Mereka mulai melongok ke sana kemari, ke lemari, ke laci-laci, ke bawah tatami jerami tebal, yang menutup lantai. Tema mendudukkan diri dengan megahnya di dekat perapian, sambil mengawasi kaki tangannya menggeledah ruangan-ruangan itu dengan sistematis. Ia betul-betul menikmati pekerjaan itu, tapi dengan segera ia bosan karena tidak melakukan apa-apa. "Terlalu lama," geramnya sambil menghantamkan tinju ke tatami. "Kau pasti menyimpannya sebagian di sini. Di mana barang itu?" "Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan," jawab Oko sambil melipat dengan sabar kedua tangannya di perut. "Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara begitu, perempuan," denguh Tema. "Mana barang itu? Aku tahu barang itu ada di sini." "Aku tak punya apa-apa." "Tak punya? Tak punya? Kalau begitu, barangkali memang kau tidak memilikinya. Barangkali salah informasi yang kuterima." Ia pun memandang Oko dengan tajam, sambil menarik-narik dan menggaruk-garuk jenggotnya. "Cukup anak-anak," gunturnya. Sementara itu, Oko sudah duduk di kamar sebelah. Pintu dorongnya terbuka lebar, seakan-akan hendak mengatakan bahwa Tema dapat memeriksa terus tempat yang dicurigainya. "Oko," panggil Tema kasar. "Apa maumu?" Terdengar jawaban dingin. Bagaimana kalau minum sedikit? Mau sedikit air?" "Jangan paksa aku," ancam Tema memperingatkan. "Sake ada di sana, minumlah kalau kau mau. Minumlah kalau mau." "Ai, Oko," kata Tema melunak. Ia hampir-hampir mengagumi Oko karena sikap keras kepalanya yang dingin. "Jangan begitu, aku sudah lama tak berkunjung. Apa begini caranya menyambut teman lama?" "Berkunjung? Sudahlah, kau ikut bersalah juga. Sudah banyak yang kudengar tentang apa yang dilakukan janda tukang moka dari berbagai orang, sampai rasanya tak mungkin semua itu bohong. Kudengar kau menyuruh anakmu yang cantik itu memereteli mayat-mayat. Nah, kenapa dia mesti melakukan hal seperti itu? Tunjukkan buktinya." "Tunjukkan padaku buktinya," jerit Oko. "Mana buktinya?" "Kalau ada rencanaku menggalinya, mana mungkin aku mengingatkan Akemi sebelumnya. Kau tahu sendiri aturan permainannya. Ini wilayahku dan aku harus memeriksa rumahmu. Kalau tidak, semua orang akan menyangka mereka bisa lepas begitu saja sesudah melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, di mana nanti tempatku? Aku harus melindungi diriku, tahu." Oko menatap Tema dalam kediaman baja. Kepalanya setengah tertoleh kepadanya, sedangkan dagu dan hidungnya terangkat bangga. "Baiklah, akan kulepaskan kau kali ini. Tapi ingat, aku bersikap baik sekali kepadamu sekarang." "Baik kepadaku? Siapa?" "Kau." Menggelikan. "Oko," bujuk Tema. "Kesinilah,
dan tuangkan minuman untukku." Tapi ketika Oko tidak juga memperlihatkan tanda-tanda akan bergerak, ia pun meledak. "Anjing gila kau! Apa kau tidak tahu? Kalau kau bersikap baik padaku, tidak bakal kau hidup seperti ini." Tema mereda sedikit. Kemudian nasihatnya, "Pikirlah dulu. Aku memang tenggelam dalam kebaikan hati Tuan." Terdengar jawaban yang berbisa. "Kau tak suka padaku. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang membunuh suamimu?" "Aku yakin kau ingin aku percaya bahwa kau tidak tahu, kan? Kalau kau mau membalas dendam pada pelakunya, aku akan membantumu dengan senang hati. Aku bisa membantu dengan jalan apapun. Jangan berlagak bodoh." "Apa maksudmu?" "Kau sudah banyak mendengar dari orang banyak. Apa mereka tidak mengatakan padamu bahwa kau sendirilah yang membunuhnya? Apa kau belum mendengar bahwa Sujikaze Tema itulah pembunuhnya? Semua orang tahu, boleh saja aku janda, seorang bandit, tapi aku belum jatuh begitu rendah sampai mau main ke sana kemari dengan pembunuh suamiku." "Kau rupanya memang harus mengatakannya. Tak bisa kau membiarkan saja hal itu, ya?" Sambil tertawa, Tema mengosongkan sakenya dalam sekali teguk dan menuang lagi. "Kau tahu, mestinya kau tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Itu tak baik untuk kesehatanmu atau kesehatan anakmu yang manis. Aku akan mendidik Akemi dengan semestinya, dan sesudah dia kawin, aku akan kembali menghadapimu. Ingat kata-kataku." "Ingat kata-kataku ini." Tema tertawa lagi, hingga bahu dan seluruh tubuhnya berguncang. Setelah mereguk seluruh sake yang dapat ditemukannya, ia pun memberi isyarat kepada salah seorang kaki tangannya yang ditempatkan di sudut dapur. Tombaknya tegak sejajar dengan bahunya. "Hei, kau," katanya dengan suara menggelegar. "Geser papan langit-langit itu dengan pangkal tongkatmu. Geser papan langit-langit itu dengan pangkal tombakmu." Orang itu tunduk pada perintah Tema. Ia mengitari kamar sambil menyodok-nyodok langit-langit, dan kekayaan Oko pun berjatuhan ke lantai, seperti hujan es. "Seperti sudah kuduga," kata Tema sambil berdiri dengan kikuknya. "Coba lihat anak-anak, bukti. Dia telah melanggar peraturan, tak sanksi lagi. Bawa dia keluar dan kasih hukumannya." Orang-orang itu pun berduyun-duyun ke kamar perapian, tapi sekonyong-konyong mereka terhenti. Oko berdiri mematung di pintu, seakan menantang mereka untuk menjamahnya. "Tema, kau yang telah turun ke dapur, memanggil tak sabar. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia kemari." Tak ada yang bergerak. Oko terus menatap orang-orang itu dari atas, dan orang-orang itu tetap saja seperti lumpuh. Tema pun memutuskan untuk mengambil alih. Sambil mendecapkan lidahnya, ia mendekati Oko. Tetapi ia pun tiba-tiba terhenti di depan pintu. Di belakang Oko, tidak kelihatan dari dapur, berdiri dua pemuda berwajah ganas. Takezo menggenggam rendah pedang kaunya, siap mematahkan tulang kering pendatang pertama, atau siapapun yang cukup bodoh untuk mengikutinya. Di pihak lain, Mata Hachi menggenggam pedang tinggi-tinggi,
siap menebaskannya ke leher pertama yang berusaha menerobos pintu masuk. Akemi tidak kelihatan. Oh, jadi begitu ya, rintih Tema yang tiba-tiba ingat adegan di sisi gunung. Aku pernah lihat orang itu berjalan bersama Akemi beberapa hari yang lalu, yang memegang tongkat itu. Siapa satunya? Matahachi ataupun Takezo tidak menjawab. Ini berarti mereka bermaksud menjawab dengan senjata. Ketegangan memuncak. Mestinya tidak ada lelaki di rumah ini, raung Tema. Hai, kalian berdua. Kalian pasti dari Sekigahara. Hati-hatilah kalian, kuperingatkan kalian. Kedua pemuda itu sama sekali tidak bergerak. Tak ada di daerah ini yang tidak kenal nama Sujikaze Tema. Akan kutunjukkan pada kalian apa yang kami lakukan terhadap gelandangan. Sunyi. Tema memberi isyarat pada kaki tangannya untuk menyingkir. Seorang di antaranya terjatuh ke perapian. Ia menjerit dan ranting-ranting menyala yang kejatuhan tubuhnya menjadi bunga api ke langit-langit. Dalam beberapa detik saja, ruangan sudah penuh asap. Tema menerjang ke ruangan itu. Matahachi pun menebaskan pedangnya dengan kedua tangannya. Tapi orang tua itu terlalu cepat baginya. Hingga tebasan itu mental mengenai sarung pedang Tema. Oko telah melarikan diri ke sudut terdekat. Sementara Takezo menanti dengan pedang kayu eknya yang terpasang horizontal. Ia mengincar kaki Tema, lalu mengayunkan pedangnya dengan segenap kekuatan. Pedang itu mendecit di kegelapan, tapi tidak terdengar suara benturan. Manusia lembu itu telah melenting ke udara pada waktunya, dan ketika turun, ia menerjang Takezo dengan kekuatan batu besar. Takezo merasa seakan berkelahi dengan seekor beruang. Inilah orang terkuat yang pernah dihadapinya. Tema mencengkram lehernya dan mendaratkan 2-3 pukulan yang membuat tengkorak Takezo seperti pecah. Kemudian Takezo mendapat kesempatan lagi sehingga Tema terlempar ke udara. Ia mendarat di dinding, mengguncangkan rumah dan segala isinya. Ketika Takezo mengangkat pedang kayunya untuk dihantamkan ke kepala Takezo, bandit itu berkelit, langsung berdiri dan melarikan diri, dikejar oleh Takezo. Takezo sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Tema lolos. Itu berbahaya. Hatinya sudah bulat. Kalau berhasil menangkap orang itu, ia takkan setengah-setengah membunuhnya. Ia akan memastikan benar bahwa tak ada sepenggal nafas pun tertinggal. Itulah sifat Takezo. Ia makhluk ekstrim. Waktu kecil pun sudah ada sifat primitif dalam darahnya. Sifat yang mengingatkan orang pada prajurit-prajurit ganas Jepang kuno. Sifat yang sekaligus liar dan murni. Sifat itu tak kenal cahaya peradaban atau tempaan pengetahuan. Tidak kenal pula sikap lunak. Itu ciri alamiah, suatu ciri yang membuat ayahnya tak bisa menyukai anak itu. Munisai telah mencoba dengan cara apapun yang khas bagi golongan militer untuk mengatasi kebuasan anaknya dengan menghukumnya keras-keras dan sering-sering. Tetapi akibatnya hanya membuat anak itu lebih liar. Seperti celeng liar yang kebuasan sejatinya muncul pada waktu ketiadaan makanan. Semakin orang kampung menghinakan pemuda kasar itu, semakin ia bersikap seolah ia berkuasa atas mereka. Ketika anak alam itu sudah besar, ia pun mulai bosan dengan berlagak sebagai pemilik dusun itu. Terlampau mudah baginya mengancam orang-orang dusun yang sifatnya takut-takut. Ia mulai memimpikan hal-hal yang lebih besar. Sekigahara
telah memberikan kepadanya pelajaran pertama tentang apa sebenarnya dunia ini. Impian-impian di masa muda porak-poranda. Meski ia tak punya banyak impian, baginya tidak ada yang namanya merenungkan kegagalan dalam usaha sejati yang pertama ataupun mempertanyakan suramnya masa depan. Ia belum tahu arti disiplin pribadi dan ia menerima seluruh bencana berdarah itu dengan tenang saja. Dan kini, kebetulan saja ia tertumbuk pada kakap yang sungguh besar, Sujikaze Tenma, pemimpin para bandit. Inilah lawan yang ia hasratkan bertanding di Sekigahara. "Pengecut," bentaknya, "jangan lari dan ayo lawan aku." Takezo berlari seperti kilat melintasi lapangan yang gelap kelam sambil meneriakkan kata-kata ejekan. 10 langkah di depannya, Tenma melarikan diri seperti terbang. Rambut Takezo menyapu telinganya. Ia merasa bahagia, lebih bahagia daripada kapanpun dalam hidupnya. Makin jauh ia berlari, makin dekat ia pada kegairahan binatang semata-mata. Maka ia pun melompat ke punggung Tenma. Darah menyembur di ujung pedang kayu itu, dan jeritan yang membekukan darah mengoyak malam yang tenang. Tubuh bandit yang besar dan berat itu jatuh ke bumi dengan suara yang berdegam dan terguling. Tengkoraknya hancur, matanya lepas dari ceruknya. 2-3 pukulan berat dijatuhkan lagi ke tubuh itu, dan tulang-tulang rusuk yang patah pun mencuat dari kulitnya. Takezo mengangkat tangan, menghapus banjir keringat yang turun dari keningnya. "Puas, Kapten?" tanyanya penuh kemenangan. Dengan sikap acuh tak acuh, kembalilah ia ke rumah. Orang yang tidak tahu kejadian barusan akan menyangka ia hanya keluar malam untuk jalan-jalan, sama sekali tanpa urusan di dunia ini. Ia merasa bebas, tidak menyesal karena tahu kalau orang itu yang menang. Ia sendiri akan terbaring di sana tanpa nyawa dan sendirian. Dari kegelapan terdengar suara Matahachi. "Takezo, kaukah itu?" "Ya," jawab Takezo kering. "Ada apa?" Matahachi berlari mendekat dan katanya sambil terengah-engah, "Aku bunuh satu, bagaimana denganmu?" "Aku bunuh satu juga." Matahachi mengangkat pedangnya yang berlumuran darah sampai ke pangan gagangnya. Sambil melebarkan bahunya dengan penuh kebanggaan ia berkata, "Yang lain-lain lari, yang lain-lain lari. Bajingan-bajingan pencuri ini pengecut, tak punya nyali. Cuma bisa melawan mayat. Hah, ini baru perkelahian. Hahaha." Kedua pemuda itu penuh percikan darah kental dan mereka puas seperti sepasang anak kucing yang makan kenyang. Sambil berkeciap senang mereka pun menuju lampu yang tampak dari jauh. Takezo dengan pedang berdarah, Matahachi dengan pedang yang juga berdarah. Seekor kuda gelandangan melongokkan kepalanya ke jendela dan melihat-lihat sekitar rumah. Dengusnya membangunkan kedua orang yang sedang tidur. Sambil memaki binatang itu, Takezo menampar telak hidungnya. Matahachi meregangkan badan, menguap, berucap betapa enak tidurnya. "Matahachi, sudah cukup tinggi," kata Takezo. "Apa kau kira sudah sore? Tidak mungkin." Sesudah tidur nyenyak, peristiwa-peristiwa malam sebelumnya sudah terlupakan sama sekali. Untuk kedua orang ini, yang ada hanya hari ini dan esok. Takezo berlari ke belakang rumah dan melepas baju sampai pinggang. Sambil merundukkan badan di sisi sungai gunung yang bersih dan sejuk itu, ia memercikan air ke wajahnya, membasahi rambutnya, dan membasuh dada dan punggungnya. Seraya menengadah, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, seakan-akan mencoba mereguk sinar matahari dan seluruh udara yang ada di langit.
masih mengantuk, Matahachi masuk ke kamar perapian. Ia mengucapkan selamat pagi kepada Oko dan Akemi dengan riang. Kenapa pula kalian? Wanita-wanita yang manis ini cemberut begitu? Apa betul begitu kelihatannya? Ya, betul sekali. Kelihatannya seperti kalian sedang berkabung. Apa yang mesti dirisaukan? Kami telah membunuh pembunuh suami ibu dan menghantam kaki tangannya. Mereka tidak akan lekas lupa. Kekecewaan Matahachi tidak sukar diterka. Semula ia pikir janda dan anak gadisnya itu akan senang sekali mendengar berita kematian Tema. Memang malam sebelumnya Akemi bertepuk tangan gembira ketika pertama kali mendengar tentangnya. Tetapi Oko dari semula sudah tampak tidak enak dan hari ini ketika membungkuk kesal di dekat api ia tampak lebih muram lagi. Ada apa dengan ibu? Ada apa dengan ibu? Tanya Matahachi. Ia berpendapat Oko adalah wanita yang paling sukar disenangkan hatinya di dunia ini. Inilah balasannya, katanya pada diri sendiri sambil mengambil teh pahit yang dituangkan Akemi untuknya dan berjongkok. Oko tersenyum lesu, iri kepada anak muda yang belum banyak mengecap asam garam kehidupan di dunia ini. Matahachi, katanya letih. Kau rupanya belum mengerti. Tema punya beratus-ratus pengikut. Tentu saja, orang brengsek seperti itu selalu punya banyak pengikut. Kami tidak takut akan macam orang-orang yang ikut dengan orang seperti itu. Kalau kami dapat membunuh dia, kenapa kami mesti takut kepada anak buahnya? Kalau mereka mencoba menyerang kami, Takezo dan aku akan tak berbuat apa-apa. Sela Oko. Matahachi membusungkan dadanya dan katanya, siapa bilang begitu? Datangkan mereka sebanyak-banyaknya. Mereka tak lebih dari rombongan cacing. Atau ibu pikir Takezo dan aku ini pengecut, mau merangkak mengundurkan diri. Ibu kira siapa kami ini? Kalian bukan pengecut, tapi kalian kekanak-kanakan. Bahkan terhadap aku. Tema punya adik lelaki bernama Sujikaze Kohei, dan kalau dia datang mencari kalian, kalian berdua jadi satu pun tak akan punya kesempatan menang. Ini bukan macam pembicaraan yang suka didengar oleh Matahachi. Tapi sementara Oko meneruskan pembicaraannya, ia mulai berpikir barangkali Oko ada benarnya. Sujikaze Kohei agaknya memiliki gerombolan besar pengikut di sekitar Yasugawa di Kiso. Dan bukan hanya itu, ia ahli berkelahi dan luar biasa mahir dalam menangkap orang yang lepas dari tangkapannya. Sebegitu jauh, belum ada orang yang dapat hidup normal sesudah Kohei secara terbuka menyatakan akan membunuhnya. Jalan pikiran Matahachi hanyalah, kalau orang menyerang kita di tempat terbuka itu mudah, tapi lain sekali halnya kalau orang itu menyerang lagi. Tapi lain sekali halnya kalau orang itu menyerang selagi kita tidur nyenyak. Itulah kelemahanku, demikian diakuinya. Aku tidur seperti orang mati. Sementara duduk bertopang dagu dan berpikir, Oko pun sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukannya kecuali meninggalkan rumah itu beserta cara hidupnya dan pergi jauh dari situ. Ia pun bertanya pada Matahachi, apa yang hendak dilakukannya beserta Takezo? Aku akan membicarakan dengan dia. Aku akan membicarakannya dengan dia, jawab Matahachi. Kemana pula dia pergi tadi? Ia pun berjalan keluar dan mencari ke sekitar situ, tapi Takezo tidak tampak dimanapun. Sejenak kemudian, ia memayungi matanya dengan tangan, memandang ke kejauhan dan melihat Takezo sedang menaiki kuda.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2-nya, untuk bab sisir. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di bab berikutnya, pesta bunga. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.